Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang Bu Marlina dan teman-teman sekalian. Kami dari kelompok 3 yang beranggotakan Cikawati dengan NIM 076. Saya sendiri, Safira Mutiara Putri dengan NIM belakang 089 dan Iban Siwanto dengan NIM belakang 096 ingin melaporkan tentang anggaran biaya variabel. Yang pertama, pengertian anggaran variabel. Anggaran variabel adalah rencana biaya terperinci yang dibuat untuk menunjukkan bagaimana setiap biaya berubah seiring dengan perubahan produksi. Anggaran variabel ini menunjukkan hubungan antara produksi dan biaya dalam kuantitas yang terkait. Menurut Ellen Christina dan M. Fuad tahun 2012, anggaran variabel digunakan untuk mempersiapkan perencanaan dan pengendalian biaya berdasarkan tingkat aktivitas perusahaan. Selanjutnya, tujuan anggaran variabel. Tujuan utama anggaran variabel yaitu untuk menunjukkan bagaimana dan sampai sejauh mana biaya dipengaruhi oleh volume output. Anggaran variabel ini didasarkan pada konsep variabilitas biaya yang menunjukkan bahwa biaya dapat dikaitkan dengan kinerja atau aktivitas perusahaan. Maka biaya pada dasarnya merupakan fungsi dari dua komponen yaitu waktu dan kinerja atau output. Selanjutnya, manfaat anggaran variabel. Yang pertama, dalam proses persiapan melaksanakan suatu kegiatan perusahaan, dengan menyusun anggaran biaya variabel ini, perusahaan akan memiliki gambaran yang lebih jelas mengenai biaya-biaya yang akan dibutuhkan dan dapat mengantisipasi estimasi biaya yang kemungkinan mengalami perubahan. Yang kedua, yaitu akan lebih mudah bagi perusahaan apabila berkaitan dengan biaya tidak langsung. Seperti yang kita ketahui, biaya overhead ini dapat dikatakan merupakan biaya semi variabel dan tingkat biaya tidak langsung ini tidak selalu langsung terlihat. Yang terakhir yaitu anggaran biaya variabel ini memudahkan manajemen perusahaan dalam menentukan target dan total biaya yang diperlukan untuk berbagai kegiatan atau kegiatan perusahaan yang akan datang. Selanjutnya yaitu faktor yang harus diperhatikan dalam penyusunan anggaran. Yang pertama yaitu penentuan satuan kegiatan. Dalam melakukan penyusunan anggaran biaya variabel, kita perlu memperhatikan beberapa faktor. Salah satunya yaitu dalam menentukan salah satu satuan kegiatan. Besarnya tingkat kegiatan yang akan dilakukan oleh sebuah perusahaan perlu dijabarkan dalam satuan kegiatan atau activity base, sehingga nantinya anggaran biaya tercatat dengan jelas dan rinci, seperti jam mesin langsung, jam kerja langsung, jam reparasi langsung, kilowatt per jam. Yang kedua yaitu penentuan relevant range. Relevant range atau yang biasa kita sebut rentang biaya yang relevan merupakan salah satu interval atau batas yang dinyatakan tingkat output. Namun anggaran biaya variabel ini masih dapat digunakan dan masih berlaku dalam penyusunan anggaran biaya variabel. Yang selanjutnya adalah perilaku dan karakteristik biaya. Yang pertama adalah biaya tetap atau fixed cost. Merupakan biaya yang total jumlahnya tetap konstan dan tidak berubah selama jangka periode pendek dalam suatu relevan range aktivitas karena perubahan output atau aktivitas yang produktif. Ciri-cirinya adalah yang pertama adalah controllability, yaitu perusahaan dapat melakukan pengawasan atas kejadian pada pokoknya tergantung pada manajemen pelaksana dan bukan pada pengawas kerja. Yang kedua adalah hubungan dengan tingkat kegiatan perusahaan, yaitu adanya kapasitas tertentu dalam perusahaan menimbulkan biaya tetap. Dan selanjutnya adalah relevant range, yaitu adalah batas periode biaya-biaya yang benar-benar bersifat tetap. Selanjutnya adalah dasar pengukuran diperhitungkan berdasarkan satuan waktu. Yang terakhir, menurunnya biaya tetap per unit dibandingkan pada kenaikan hasil produksi. Yang kedua adalah biaya variabel, atau variable cost. Merupakan jenis biaya yang besar kecilnya tergantung perubahan aktivitas. Apabila volume produksi bertambah, maka biaya variabel akan meningkat. Sebaliknya, apabila volume produksi berkurang, maka biaya variabel akan menurun.
Ciri-ciri biaya variabel adalah pertama, perubahan jumlah total dalam proporsi yang sama dengan perubahan volume. Yang kedua, biaya per unit tetap konstan walaupun terjadi perubahan volume dalam batas-batas tertentu. Yang selanjutnya dapat dikendalikan oleh seorang kepala departemen tertentu. Yang ketiga adalah biaya semi variabel atau semi variable cost. Ini merupakan biaya yang jumlahnya berubah tetapi tidak proporsional dengan perubahan aktivitas. Dapat dikatakan bahwa biaya tersebut terdapat unsur yang biayanya sifatnya tetap dan variabel. Sehingga biaya yang sifatnya tetap akan sama jumlahnya dan biaya yang sifatnya variabel akan meningkat jumlahnya apabila terjadi peningkatan aktivitas. Ciri-ciri biaya semi variabel adalah yang pertama, meskipun tidak ada aktivitas, biaya ini tetap ada. Yang selanjutnya, total biaya semi variabel akan berubah jika aktivitasnya berubah. Selanjutnya saya akan menjelaskan metode variabilitas biaya. Metode variabilitas biaya adalah metode yang dipakai untuk memperkirakan besaran unsur biaya tetap dan besarnya unsur biaya variabel dari suatu biaya semi variabel. Yang pertama adalah metode perkiraan langsung. Nah, metode ini sering digunakan dalam praktiknya karena sederhana, praktis, dan tidak memerlukan perhitungan matematis. Metode ini dapat dilaksanakan dalam dua bentuk, yaitu berdasarkan perkiraan pihak yang terlibat langsung dan bertanggung jawab dalam proses produksi. Yang kedua, berdasarkan pada analisa data historis dan kebijaksanaan manajemen. Metode yang kedua adalah metode titik tertinggi terendah, yaitu metode ini memperkirakan unsur biaya tetap dan biaya variabel dilakukan dengan cara membandingkan biaya pada aktivitas tertinggi, yaitu maksimum, dengan aktivitas terendah, yaitu minimum. Metode yang ketiga adalah metode biaya berjaga-jaga, yaitu metode ini memperkirakan besarnya unsur biaya tetap dan biaya variabel dilakukan dengan cara menggantikan suatu aktivitas dalam jangka waktu tertentu. Biaya yang tetap dikeluarkan pada waktu aktivitas berhenti merupakan unsur biaya tetap, sedangkan unsur biaya variabel diperhitungkan dengan mengurangi biaya total pada aktivitas tertentu dengan besarnya biaya tetap. Yang selanjutnya ada bentuk anggaran biaya. Bentuk anggaran biaya ini ada 3 bentuk. Yang pertama, bentuk formula. Bentuk formula atau bentuk rumus adalah cara penyajian anggaran variabel dengan memperlihatkan hubungan matematis antara jumlah biaya dengan kapasitas yang dipergunakan. Bentuk umum dari bentuk formula ini adalah Y sama dengan A ditambah BX, di mana Y merupakan jumlah biaya, A merupakan komponen biaya tetap per periode, B merupakan komponen biaya variabel per unit, dan X merupakan unit kegiatan yang dilakukan. Dalam penerapan anggaran variabel menggunakan bentuk formula, ini merupakan bentuk yang sangat ringkas, tetapi dibutuhkan kecermatan dalam memahaminya. Karena total biaya yang ditunjukkan tidak secara langsung menunjukkan biaya sebenarnya, melainkan perlu dihitung menggunakan rumus yang telah disebutkan tadi. Dan yang selanjutnya adalah bentuk grafik. Sesuai dengan namanya, maka anggaran variabel yang satu ini akan disajikan dalam bentuk grafik sesuai dengan data yang ada. Anggaran variabel yang ditampilkan dengan bentuk grafik ini dipakai sebagai pelengkap bentuk lainnya, dan dapat digambarkan dalam bentuk grafik secara jelas antara output dengan biaya yang terjadi pada berbagai tingkat output. Seperti pada gambar bisa dilihat ada besaran biaya dengan besaran komponen variabel dan besaran komponen tetap. Dan yang terakhir ada bentuk tabel. Penyajian anggaran variabel dengan bentuk tabel ini lebih mudah dibaca dibandingkan dengan kedua bentuk lainnya. Setiap biaya yang timbul dalam suatu tingkat kapasitas tertentu akan diperlihatkan jumlahnya. Terdapat pula kelemahannya dalam penyajian bentuk tabel ini.
di mana apabila setiap kapasitas yang ada akan diberikan satu kolom, maka anggaran variabel tersebut akan mempunyai kolom yang sangat banyak sehingga nantinya akan sulit dibaca. Maka dari itu, ketika menetapkan besaran kapasitas ini, manajemen perusahaan harus memperhatikan kapasitas yang umum digunakan dalam suatu perusahaan. Hal ini agar dalam kapasitas tersebut, besarnya pendapatan, biaya, dan keuntungan dapat dimengerti dengan mudah. Selanjutnya ada studi kasus untuk pembuatan anggaran variabel. Kami menggunakan perusahaan fiktif yaitu PT Agung Jaya. Di sini bisa dilihat bahwa dari PT Agung Jaya ini memiliki data untuk tahun 2020 dengan biaya bahan mentah langsung sebesar 350 per unit, biaya tenaga kerja langsung sebesar 270 per unit, dan terdapat pula komponen biaya overhead minimum dan maksimum, di mana bahan mentah tak langsung 15.000 unitnya sebesar 1.500.000, kemudian 20.000 unitnya sebesar 1.900.000, kemudian ada biaya perawatan 15.000 unitnya sebesar 1 juta, dan 20.000 unitnya sebesar 1.200.000. Kemudian ada upah mandor di mana dalam tingkat produksi minimum 15.000 unit seharga 1.100.000, kemudian maksimum 20.000 unitnya sebesar 1.100.000 juga, dan yang terakhir ada biaya lain-lain di mana 15.000 unitnya sebesar 500.000 dan 20.000 unitnya sebesar 560.000. Kemudian pada tahun 2021, seorang pimpinan memprediksi biaya bahan mentah nantinya akan lebih rendah 20%. Hal ini disebabkan karena pasar yang sepi. Sedangkan untuk biaya tenaga langsung diprediksi akan berubah 15% lebih tinggi. Hal ini disebabkan karena adanya penyesuaian dengan peraturan UMR. Begitu pula dengan upah mandor yang nantinya akan dinaikkan menjadi 10%. Dalam rangka mengurangi biaya yang dikeluarkan, maka pemimpin menetapkan kebijakan untuk menekan biaya perawatan sebesar 15% dan menurunkan biaya lain-lain yang bersifat tetap sebesar 10%. Namun dapat diketahui bahwa pada awal tahun 2021 biaya lain-lain dan biaya lain-lain ini terpengaruh adanya kenaikan umum sebesar 15%. Dari data yang telah diperoleh tadi, kita diminta untuk merancang variabel budget tahun 2020 berbentuk formula untuk komponen BOP per bulan. Kemudian kita harus merancang variabel budget tahun 2021 dengan bentuk formula untuk komponen BOP per bulan. Dan terakhir kita harus menentukan harga pokok produksi per unit. Namun untuk bulan Januari 2021, perusahaan akan memproduksi 17.000 unit. Selanjutnya terdapat penyelesaiannya. Yang pertama, untuk anggaran biaya variabel tahun 2020 dalam bentuk formula, kita perlu mencari selisih dari maksimal dan minimum tingkat produksi dengan melakukan pengurangan, sehingga kita dapat selisih untuk total kegiatannya sebanyak 5.000 unit, untuk BBTL-nya sebesar 400.000, kemudian untuk biaya perawatannya 200.000, dan untuk biaya lain-lainnya sebesar 60.000. Kemudian kita perlu mencari besaran biaya variabel dan biaya tetapnya, di mana BBTL untuk variabel ini dihitung dengan membagi harga atau biaya selisih yang didapat dengan jumlah selisih unit, di mana BBTL variabel ini dihitung dengan membagi 400.000 dengan 5.000 unit, sehingga didapat BBTL sebesar 80 perak rupiah. Kemudian biaya tetap dihitung dengan
menghitung besaran total biaya dikurang dengan biaya variabel, sehingga BBTL tetapnya didapat Rp300.000. Kemudian biaya perawatan variabelnya kita dapat 40 perak, kemudian biaya perawatan tetapnya kita dapat 400.000. Kemudian ada biaya lain-lain untuk biaya variabelnya kita dapat 12 perak, dan untuk biaya lain-lain biaya tetapnya kita dapat sebesar 320.000. Dari yang telah kita hitung tadi, kita bisa masukkan semuanya ini ke dalam bentuk tabel. Seperti di perintahnya diminta untuk dalam bentuk formula. Sehingga didapat besaran BBTL biaya tetap per bulannya 300.000, kemudian biaya variabel per unitnya 80.000, kemudian biaya perawatan di mana biaya tetap per bulannya 400.000 dan biaya variabel per unitnya 40 perak. Kemudian upah mandor dengan biaya tetap per bulannya 1.100.000 dan biaya variabelnya 0 atau tidak ada karena upah mandor ini hanya membutuhkan atau menggunakan biaya tetap. Kemudian biaya lain-lainnya sebesar 320.000 per unit pada biaya tetap per bulannya, dan pada biaya variabel per unitnya sebesar 12 perak, sehingga kita jumlahkan semua biaya tadi sehingga didapatkan biaya tetap per bulannya sebesar 2.120.000 dan biaya variabel per unitnya sebesar 132. Kemudian kita diminta untuk membuat anggaran biaya dalam bentuk formula untuk tahun 2021. Dengan cara yang sama, kita hitung sehingga kita dapat BBL variabelnya sebesar 280 perak, kemudian upah mandornya sebesar 1.210.000, kemudian TKL kita dapat sebesar 310, untuk biaya variabelnya, untuk biayanya, kemudian biaya perawatannya untuk biaya variabel kita dapatkan 30 perak, dan untuk biaya perawatan tetapnya kita dapat 300.000, kemudian untuk biaya lain-lain variabel kita dapat sebesar 13,8 perak, dan terakhir biaya lain-lain untuk biaya tetapnya kita dapat sebesar 331.200 rupiah. Sehingga dari data-data tadi kita bisa masukkan ke tabel dengan cara yang sama seperti untuk mengerjakan anggaran variabel tahun 2020. Kemudian kita membuat atau menghitung besaran HPP-nya. Untuk menghitung besaran HPP ini kita butuhkan biaya bahan baku langsung, kemudian TKL, dan BOP, di mana kita hitung BBL dengan mengalikan jumlah unit, di mana sebesar 17.000 dikali harga atau biaya BBL-nya sebesar 280 perak, sehingga kita dapat biaya BBL sebesar 4.760.000. Kemudian TKL kita menghitung dengan mengali 17.000 dikali 310, sehingga didapat besaran TKL sebesar 5.270.000. Dan yang terakhir BOP-nya kita hitung dengan menjumlahkan biaya tetap dan biaya variabel pada anggaran variabel tahun 2021, yaitu biaya tetapnya sebesar 2.141.200 ditambah dengan 123,8 perak dikali 17.000, sehingga didapat besaran BOP-nya sebesar 4.245.800 rupiah. Kemudian kita jumlah semuanya sehingga didapat besaran HPP-nya sebesar 14.275.800 rupiah. Kemudian kita perlu menghitung HPP per unitnya, di mana kita menghitung dengan cara membagi besaran atau jumlah atau biaya HPP-nya sebesar 14.275.800 rupiah dibagi dengan jumlah unit jumlah unit produksi, di mana jumlah unit seperti yang diketahui yaitu sebesar 17.000, sehingga didapat besaran HPP per unitnya yaitu 839,75 rupiah per unit.
Dan yang terakhir di sini kita tunjukkan dari hasil diskusi atau hasil materi kami didapat plagiarisme sebesar 19% dengan sumber data yang tertera. Sekian hasil pemaparan atau materi anggaran variabel dari kami. Terima kasih telah menonton dan sampai jumpa.